Apa kabar anak-anakku sekalian, terutama dari 4-1 sampai 4-4. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu panca indera yang Allah berikan kepada kita, yaitu telinga. Telinga Allah berikan kepada kita untuk mendengar, berkomunikasi satu sama lainnya. Salah satunya gambar yang ada di papan tulis ini. Padian akan terangkan daripada fungsi-fungsi unsur yang ada di telinga. Baik, telinga terdapat 3 bagian. Yang pertama, telinga bagian luar, telinga bagian tengah, telinga bagian dalam. Telinga bagian luar itu terdapat daun telinga dan lubang telinga. Fungsinya adalah untuk memusatkan suara masuk ke dalam lubang telinga. Lalu di bagian tengah telinga ini itu terdapat tulang telinga dan gendang telinga. Tulang telinga berfungsi meneruskan suara yang diterima oleh gendang telinga. Dan selanjutnya telinga bagian dalam terdapat rumah siput dan saraf ke otak, di mana rumah siput ini menerima informasi yang disampaikan oleh tulang telinga berupa getaran ke rumah siput, lalu disampaikan ke saraf otak. Dan selanjutnya ada saluran Eustachius, di mana saluran ini berfungsi menerima tekanan udara dari luar telinga maupun dari dalam telinga agar tetap seimbang. Dan inilah salah satu penjelasan tentang telinga. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat belajar di rumah. Buka bukunya, kerjakan tugas-tugasnya dari Bapak, Ibu guru, dan sehat selalu, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak sekalian, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian kuat, lemah, tinggi, dan rendahnya bunyi. Itu berkaitan dengan panca indera kita. Apa itu panca indera kita? Salah satunya yaitu pendengaran. Baik anak-anak sekalian, berbicara masalah kuat dan lemahnya bunyi, tentunya kita sudah dapat menjumpai di kehidupan sehari-hari. Ketika kita mendekati sumber bunyi, maka terlihat akan kuatnya bunyi yang akan kita dapat. Begitu juga kita akan menjauhi sumber bunyi, maka bunyi yang kita dapat, kita peroleh di telinga kita akan semakin lemah. Dari kuat dan lemahnya bunyi itu bisa ditentukan oleh apa? Oleh amplitudo bunyi. Kalau misalkan amplitudo bunyinya besar, maka bunyi yang kita peroleh akan semakin kuat. Dan jika amplitudo bunyinya lemah, maka bunyi yang akan kita peroleh akan menjadi lemah. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan tentang rendah dan tingginya bunyi. Ya. Kenapa disebut rendah atau tinggi dan rendahnya bunyi? Karena berkaitan dengan getaran bunyi tersebut. Ya, getaran bunyi tersebut dapat kita tentukan melalui yang dinamakan frekuensi. Semakin tinggi dan rendahnya frekuensi menentukan ya besarnya getaran yang kita peroleh dari luar ke indera pendengaran kita. Ya, seperti misalkan di sini nanti kalian dapat membedakan mana itu frekuensi yang lemah, mana itu frekuensi yang tinggi. Ada 3 macam frekuensi. Yang pertama adalah infrasonik. Infrasonik itu besaran getarannya yaitu di bawah 20 Hz. Yang kedua adalah audiosonik. Besarannya 20 mencapai 20.000 Hz.
Yang ketiga, ultrasonic. Getarannya di atas 20.000 Hz. Nah, baik Bapak sampaikan di sini infrasonik, hewan-hewan apa saja sih yang bisa mendengar getaran di bawah 20 Hz? Yaitu jangkrik. Jangkrik ini biasa kita temui di kehidupan kita sehari-hari ya. Kalian kalau misalkan lewat ya di alang-alang itu pasti menemukan suara jangkrik. Yang berikutnya yaitu anjing. Ini banyak dijumpai di sekeliling kita ya. Ternyata anjing itu bisa mendengar suara yang di bawah 20 Hz. Berikutnya adalah audiosonik. Nah, audiosonik itu biasa kita dengarkan kalau kita mendengarkan lagu, musik ya menggunakan earphone ya. Itulah audiosonik. Manusia hanya bisa mendengarkan ya gelombang 20.000 Hz ya. 20 sampai dengan 20.000 Hz itu dinamakan audiosonik ya. Hanya manusia yang bisa mendengarkan getaran 20 sampai 20.000 Hz. Berikutnya adalah ultrasonik. Nah, ini hewan ini kelelawar namanya. Kelelawar itu biasa mencari makan malam hari. Ketika pada malam hari, kelelawar akan mengeluarkan suara yang sangat nyaring. Getaran ultrasonik besarannya yaitu di atas 20.000 Hz. Dan ini adalah kucing. Kucing itu biasa kita jumpai ya. Sehari-hari pasti di depan rumah kita atau bahkan kita sendiri memelihara kucing. Ternyata kucing bisa mendengarkan suara yang tinggi ya, besarannya sampai 20.000 ke atas. Baik anak-anakku sekalian, kiranya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajar. Pada kali ini kita akan membahas tentang bunyi atau tentang pantulan bunyi. Ternyata bunyi itu dapat dipantulkan dan dapat juga diserap. Kali ini yang kita akan bahas adalah tentang bermacam-macam jenis pantulan. Yang pertama adalah gaul atau kerdam. Gaul atau kerdam adalah sebuah pantulan bunyi yang lebih cepat baliknya dengan suara aslinya dikarenakan dinding pantulnya yang dekat. Ini contohnya seperti di dalam gedung atau di bioskop. Oleh karena itu mereka itu harus pakai peredam sehingga tidak merusak suara yang ada. Kemudian yang kedua adalah gemak. Gemak adalah merupakan sebuah pantulan yang bunyi aslinya itu dengan pantulannya berjarak jauh. Dikarenakan memang dinding pantulnya itu berjarak jauh. Demikian apa yang Bapak bisa jelaskan. Semoga kalian dapat mengerti dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.